Hai Sobat Tarot Tipator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu di mata para tetanggamu. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate saja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang benar-benar membutuhkan pesan. Buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Seperti apa kamu di mata para tetanggamu ya? Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu ya, sesuai dengan situasi kamu, maka kamu bisa personal reading sama aku ya, via WhatsApp. Jadi kamu chat aja via WhatsApp, numbernya itu udah ada di bio ya guys ya. Kamu mau request apa aja, terserah temanya ya guys ya. Siapkan aja satu tema atau soalan atau pertanyaan tertentu ya guys ya, tentang apa yang ingin kamu readingkan ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya guys ya. Kamu di mata para tetanggamu itu seperti apa ya? Oke, di sini ada Two of Wands, ada Seven of Cups, ada King of Cups, alright, ada the Wheel of Fortune, oke, ada the Empress, ada Nine of Pentacles, ada Four of Cups, ada Page of Swords, I think it's one more, ada the Arise. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke. So guys, seperti apa sih kamu di mata para tetanggamu ya? Mari kita lihat di sini ya guys ya. Ada Two of Wands ya. Dimana di sini ya, kamu di mata para tetanggamu ini terlihat sebagai seseorang yang sepertinya itu kurang atau jarang bergaul ya guys ya. Kamu jarang kayak terlibat dalam suatu perkumpulan tertentu atau terlibat dalam kerumunan orang-orang gitu loh guys ya. Kamu lebih senang melihat segala sesuatu itu dari kejauhan ya. Jadi kamu ini tidak mau terlibat langsung gitu loh guys ya. Kalau itu atau apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirimu atau tidak ada sangkut pautnya dengan kamu atau bukan urusan kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu ini adalah orang yang enggan, tidak mau mencampuri urusan yang bukan urusannya kamu gitu loh guys ya. Makanya kamu tidak mau sembarangan melibatkan diri. Kamu tidak mau terlibat dalam situasi tertentu atau dalam situasi apapun yang kamu lihat ya. Kamu cenderung kayak jaga jarak atau dari kejauhan melihat segala sesuatu ya. Kamu di mata para tetanggamu ini terlihat sebagai orang yang suka mengamati atau pengamat gitu loh guys ya. Kan biasanya ya guys ya, kalau ada suatu keributan atau sesuatu yang bikin orang-orang pada ribut ya kan, pasti rame kan, bergerombol, bergerumbung ya, ada kerumunan ya, ada apa sih gitu. Kamu nggak langsung yang seperti itu gitu loh guys ya. Mungkin ada rasa ingin tahu dari dirimu ya, tapi kamu lebih kayak jaga jarak gitu loh guys ya, atau menjauh ya guys ya. Kamu tidak mau langsung terlibat gitu loh guys ya.
paling kamu nanya ya sama orang atau siapapun ya yang tahu tentang situasi atau kondisinya gitu loh guys ya. Kamu cuma nanya kepada orang yang lewat gitu loh guys ya. Ada apa sih? Kenapa sih? Itu tadi ribut-ribut ada apa ya? Kenapa ya di sana tadi ada yang ribut-ribut, ada kerumunan, ada banyak orang yang bergerombol, berkerumun di situ. Ada apa ya? Memang kenapa? Kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh lebih kayak memakai perantara ya untuk mengetahui suatu kejadian atau mendapatkan informasi gitu loh guys ya, ketimbang kamu terjun langsung gitu loh guys ya. Kamu di mata para tetangga kamu bukanlah orang yang suka kepo ya, kepo secara langsung gitu loh guys ya. Kamu di mata para tetangga kamu adalah orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Nah, seperti itu ya, mereka melihat dirimu sebagai orang yang enggan atau tidak mau terlibat langsung mengenai urusan orang lain atau situasi tertentu yang terjadi, bahkan walaupun itu terjadi di depan mata kamu gitu loh guys ya. Kamu bukanlah tipe orang yang lancang ya untuk mengetahui secara langsung gitu loh guys ya, mengenai suatu kejadian yang terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini kita lihat ya, kamu di mata para tetanggamu ada Seven of Cups ya guys ya. Dimana di sini ya, kamu itu kan punya banyak tetangga ya, tidak cuma satu atau dua tetangga, tapi banyak tetangga sepertinya ya guys ya. Dan mereka ini memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang dirimu. Di sini ya, kamu ada juga dianggap sebagai seseorang yang, sorry to say, galak, judes, garang ya guys ya. Mungkin ada tetangga kamu yang pernah melihat kamu marah gitu loh guys ya, dimana di sini marahnya kamu ini kayaknya tidak terkendali ya, atau sulit untuk dikendalikan. Sekali marah itu serem gitu loh guys ya, orang-orang pada takut atau ketar-ketir gitu loh guys ya. Atau kamu ini tipe orang yang memang tidak bisa digangguin gitu loh guys ya. Kalau ada yang gangguin kamu ya, kamu secara terang-terangan atau belak-belakan marah gitu loh guys ya, bukan yang selalu mengalah atau diem gitu loh guys ya. Karena di sini kamu juga kayak punya batas kesabaran tertentu gitu loh guys ya. Kalau orang sudah keterlaluan gitu loh guys ya, maka orang siap-siap harus melihat taring kamu ya, taring kamu ya. Ketika kamu marah itu bener-bener bikin orang jadi takut, bahkan bisa kabur tunggang langgang gitu loh guys ya, ketar-ketir menghadapi kamu, karena kamu di sini terlihat galak atau sangat garang ya ketika marah gitu loh guys ya, ketika kamu murka ya terhadap sesuatu ya. Bahkan di sini aku juga menemukan bahwa kamu ini garang atau galaknya itu kepada orang-orang tertentu ya, misalnya kepada orang toksik atau orang-orang yang manipulatif, orang-orang jahat gitu loh guys ya. Tapi kepada orang biasa atau kepada sesama sebetulnya kamu baik gitu loh guys ya orangnya. Tapi ada juga di antara kamu yang memang bawaannya itu rada judes ya, rada garang gitu loh guys ya. Tapi kamu memiliki hati yang Hello Kitty ya, hati pink, atau orangnya penuh cinta kasih gitu loh guys ya. Tapi kamu tidak mau memperlihatkan itu ya guys ya. Kamu cenderung kayak pembawaannya itu agak tegas gitu, pembawaannya itu tegas gitu loh guys ya. Jadi terlihat sangar atau terlihat garang ya, padahal dirimu sebenarnya tidak segalak atau tidak segarang, tidak sejudes tampilan atau pembawaan kamu gitu loh guys ya. Sebetulnya kamu ini memiliki karakter yang bervariasi ya, atau punya varian karakter yang mana di sini kalau orang tidak kenal sama kamu, orang cenderung mudah salah paham. Nah, seperti itu. Namun di sini juga aku ngerasa ya, kalau kamu di mata para tetangga kamu ini terlihat sebagai sosok yang bijaksana ya guys ya. Kamu itu tidak hanya terlihat garang atau galak judes ya pada momen atau waktu tertentu, tapi kamu ini ada juga memunculkan sisi kebijaksanaanmu gitu loh guys ya. Jadi segarang-garangnya kamu, segalak-galaknya kamu ya, kamu tetap berusaha untuk bijaksana dalam menyikapi sesuatu atau dalam memutuskan sesuatu gitu loh guys ya. Nggak sembarangan kamu ini orangnya ya. Kamu di mata para tetanggamu itu terlihat sebagai orang yang mampu dalam mengambil keputusan yang baik ya, atau mampu untuk menemukan solusi terbaik dalam menyikapi situasi yang terjadi gitu loh guys ya. Jadi kebijaksanaan kamu ini atau wisdom yang kamu miliki itu selalu muncul di waktu atau di saat yang tepat gitu loh guys ya. Karena kamu udah pandai dalam mengelola emosi, mengelola perasaan sendiri ya guys ya. Jadi ketika kamu pengen
meletup-letup atau meledak ya, marah gitu loh guys ya. Kamu masih bisa kontrol itu ya guys ya. Ketika kamu ingin memutuskan sesuatu atau ingin menentukan sesuatu gitu loh guys ya, kamu udah bisa meredam emosi kamu sendiri dan kembali kepada kebijaksanaan atau wisdom yang kamu miliki, sehingga apapun keputusan yang kamu buat ya, itu selalu bisa menjadi yang terbaik ya, tidak hanya untuk dirimu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu gitu loh guys ya. Kamu tipikal orang yang tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi kamu juga mikirin akibat dampak dari sikap kamu ini ke orang-orang seperti apa gitu loh guys ya, karena kamu juga tidak ingin merugikan orang lain atau membuat orang-orang sekitar itu mendapatkan kerugian atas keputusan atau sikap kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu ini orangnya penuh dengan pertimbangan. Nah seperti itu ya dirimu di mata para tetanggamu ya guys ya. Oke, and next di sini ya, kamu di mata para tetanggamu ini juga terlihat sebagai sosok yang misterius ya. Mereka sulit untuk menebak kamu. Kamu ini orang yang sulit untuk ditebak gitu loh guys ya. Dirimu seperti apa yang sebenarnya mereka kurang begitu mengerti atau kurang begitu memahami gitu loh guys ya. Kadang kamu ini terlihat begitu baik, kadang terlihat begitu polos dan lugu, tapi sewaktu-waktu kamu pun juga bisa marah gitu loh guys ya, atau terlihat emosional gitu loh guys ya di waktu atau momen-momen tertentu ya, dan ini sangat tidak terduga. Jadi mereka itu tidak bisa mengambil patokan dari sikap kamu atau karakter kamu yang sebenarnya itu seperti apa, karena mereka tidak terlalu mengenal dirimu sepenuhnya ya guys ya. Mereka tidak terlalu tahu gitu loh guys ya, dirimu ini seperti apa sih sebenarnya gitu loh guys ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang misterius di mata para tetanggamu gitu loh guys ya. Tetanggamu kadang salah kaprah atau salah paham ya tentang diri kamu gitu loh guys ya. Mereka tidak terlalu mengenali diri kamu sepenuhnya. Nah, seperti itu. That's why di sini ya kamu dianggap misterius oleh para tetanggamu ya, terutama dari sikap kamu. Mereka nggak bisa menerka atau menebak sikap kamu akan konsisten seperti itu. Kadang sikap kamu di luar ekspektasi atau dugaan mereka yang bikin mereka jadi terkejut atau bahkan shock gitu loh guys ya. Nggak nyangka aja kamu bisa mengambil sikap seperti itu, atau nggak nyangka aja ya kalau kamu marah kok seserem atau sengeri itu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini ya, kamu di mata para tetanggamu ya itu dipandang sebagai orang yang sepertinya memiliki energi keberlimpahan ya guys ya. Tidak hanya energi keberlimpahan tapi juga energi kesuburan ya. Mereka melihat kamu itu hidupnya makmur, sejahtera ya, walau mereka nggak tahu sebenarnya kamu jungkir balik di belakang layar ya untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari. Mereka nggak tahu itu ya. Yang mereka tahu atau yang mereka lihat, yang mereka rasakan gitu loh guys ya, kamu ini memiliki energi yang penuh dengan keberlimpahan dan kesuburan gitu loh guys ya. Karena di sini ya, entah itu hasil panen kamu atau hasil kerja keras kamu itu selalu nampak atau terlihat berlimpah ruah gitu loh guys ya, atau ada hasilnya gitu loh guys ya. Nggak ada jong atau nihil, kosong tuh nggak ada gitu loh guys ya. Selalu ada hasilnya, apapun berapa banyak pun dia, entah banyak atau sedikit, itu selalu ada hasil gitu loh guys ya. Dan mereka melihat itu ya, sehingga di sini ya apapun yang kamu mau itu selalu terpenuhi atau kamu dapatkan ya, bisa kamu peroleh gitu loh guys ya. Dan itu yang membuat mereka memandang kamu sebagai seseorang yang punya energi keberlimpahan dan energi kemakmuran serta energi kesuburan gitu loh guys ya. Di mata mereka kamu itu termasuk subur dari segi kehidupan atau penghidupan gitu loh guys ya. Nggak ada matinya ya, selalu tumbuh terus gitu loh guys ya. Kalaupun misalnya ada usaha kamu yang bangkrut atau usaha kamu yang gulung tikar ya, nanti beberapa waktu kemudian kamu buka usaha ya, itu kembali subur gitu loh guys ya. Ibarat kata mati satu tumbuh 1000 gitu loh guys ya. Itu gambaran dari pekerjaan kamu ya. Jadi karir, usaha, pekerjaan, bisnis kamu ini nggak ada matinya ya, selalu bertumbuh gitu loh guys ya. Bertumbuh dan terus berkembang ya guys ya. Kamu ini sebentar banget ya kayak bikin usaha atau
ketika ada ide, gagasan tertentu, kamu berusaha untuk buka usaha ya, itu kayak cepet jadi ya, walaupun secara perlahan atau pelan-pelan gitu loh guys ya. Tapi dari proses itu ya menuju kesuksesan atau menuju suatu keberhasilan gitu loh guys ya. Apapun yang kamu kerjakan itu jadi pada akhirnya, jadi atau pada endingnya itu akan berhasil atau menghasilkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu di mata para tetanggamu sebagai seseorang yang memiliki energi keberlimpahan, energi kesuburan dan energi kemakmuran. Kamu di sini di mata para tetanggamu sebagai seseorang yang terlihat makmur dan sejahtera ya guys ya, baik dari segi material maupun dari segi emosional. Nah, seperti itu. Lalu di sini kamu di mata para tetanggamu ya, ini sebagai orang yang cuek ya guys ya. Kamu ini tidak hanya cuek, tapi juga kamu ini orang yang tidak mau sembarangan gitu loh guys ya, baik dalam memberi maupun dalam menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain, terlebih orang yang tidak dikenal gitu loh guys ya. Kamu nggak mau sembarangan, orangnya tidak lancang ya. Kamu bukanlah orang yang bergerak secara sembarangan gitu loh guys ya. Kamu orang yang penuh dengan perhitungan dan pertimbangan gitu loh guys ya. Jadi kamu ini orangnya tahu batasan ya, sehingga itu membuat dirimu tidak lancang atau tidak sembarangan dalam bertindak. Kamu ini terkesan cuek di mata para tetanggamu, padahal kamu memiliki hati yang baik gitu loh guys ya. Karena pengalaman hidupmu banyak mengajarkan tentang cara-cara bersosialisasi atau bagaimana nge-treat atau memberikan treatment dalam situasi atau kondisi tertentu ketika berinteraksi dengan orang-orang, dengan berbagai jenis orang gitu loh guys ya. Orang yang tipikal seperti ini, kamu harus bersikap seperti apa atau bagaimana untuk menyikapi atau berinteraksi dengan orang yang tipikal yang seperti ini. Kemudian kalau ada tipikal orang yang seperti itu, treatment kamu atau cara kamu bersikap kepada dia atau mereka seperti apa ya, itu kamu kayak berusaha untuk bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi ya guys ya. Dan kamu pun juga tidak sembarangan, baik dalam menerima maupun dalam memberikan suatu nasihat atau pertolongan atau bantuan apapun gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang selektif ya guys ya, dan kamu cenderung pasif ya, cenderung pasif gitu loh guys ya. Dari segi pergerakan ya, kamu tidak terlalu banyak aksi atau kamu orangnya tidak agresif gitu loh guys ya. Tapi sekali beraksi atau sekali bertindak ya, sekali melakukan pergerakan itu benar-benar kayak berbobot ya, atau berkualitas gitu loh guys ya. Kamu ini di mata para tetanggamu ibarat kata diam-diam menghanyutkan gitu loh guys ya. Sekali beraksi atau sekali bertindak ya, itu benar-benar mantap ya, top markotop gitu loh guys ya. Walaupun kamu terlihat kayak lambat atau lamban gitu loh guys ya, tapi pergerakan kamu itu ditunggu-tunggu orang, atau pergerakan kamu ini punya value atau nilai gitu loh guys ya. Jadi kamu bukanlah tipe orang yang suka sembarangan dalam bertindak atau dalam bersikap. Nah, seperti itu ya. Oke, and next di sini ya, kamu di mata para tetanggamu ini terlihat sebagai seseorang yang tegas ya dalam memberikan batasan kepada orang-orang sekitar gitu loh guys ya, sehingga orang-orang sekitar itu tidak bisa mempermainkan dirimu atau bermain-main dengan kamu, atau orang-orang tuh jadi tahu diri ketika berhadapan dengan dirimu gitu loh guys ya. Kamu tidak segan-segan untuk menolak sesuatu kalau itu memang tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu loh guys ya. Kamu berani untuk tegas memberikan konfirmasi kepada dia atau mereka yang berinteraksi dengan dirimu ya guys ya. Kalau kamu ingin, kamu bilang ya. Kalau kamu tidak ingin, kamu tidak akan segan-segan untuk berkata tidak atau say to no gitu loh guys ya. Kamu di sini di mata para tetanggamu termasuk orang yang berani dalam menentukan dan memberikan batasan yang jelas kepada orang-orang yang terkoneksi atau berdealing dengan dirimu. Nah, seperti itu. Lalu di sini kamu di mata para tetanggamu ini terlihat sebagai seseorang yang imajinatif dan kreatif ya guys ya. Dimana kamu ini diam-diam ternyata punya ide-ide brilian atau ide-ide cemerlang gitu loh guys ya. Diam-diam kamu tuh memperhatikan ya, atau suka mengamati gitu loh guys ya. Dan tidak heboh atau tidak yang koar-koar kesana kemari ya
untuk menjelaskan sesuatu atau untuk memberi tahu kepada orang-orang sekitar mengenai apa yang kamu pikirkan gitu loh guys ya. Secara diam-diam kamu menyimpan berbagai ide atau gagasan yang luar biasa ya. Ketika kamu realisasikan itu menjadi sesuatu yang real atau nyata ya, maka hasilnya itu mengagumkan dan bikin orang jadi tercengang ya guys ya. Dimana di sini kamu pada dasarnya termasuk orang yang kreatif, punya inisiatif dan inovatif juga gitu loh guys ya. Makanya kadang orang terkejut ya, tiba-tiba kamu punya hasil karya yang luar biasa gitu loh guys ya. Kamu mungkin merenovasi rumah atau ada suatu hasil karya yang kamu buat ya, yang mana orang nggak menyangka bahwa itu berasal dari ide atau gagasan kamu sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke guys, mari kita lihat di sini ya guys ya. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada flower of sacred lotus and ada flower of white rose. Alright, so guys, di sini pesannya ada enlightenment, no mud, no lotus. Oke, so guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Jadilah pembawa cahaya untuk kehidupanmu, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Karena sepertinya orang-orang di sekitarmu memerlukan cahaya untuk menerangi jalan mereka ya guys ya. Ada beberapa di antara mereka yang kehilangan arah atau bahkan kehilangan pegangan hidup ya guys ya. Dimana kehadiranmu ini bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu juga sepertinya berpotensi menjadi seseorang yang bisa diteladani karena sikap-sikap atau karakter-karakter kamu yang penuh dengan kebijaksanaan yang membuat orang-orang itu merasa perlu model role atau contoh seperti dirimu ya guys ya. That's why di sini kalau ada orang yang minta petunjuk, saran, nasihat ya, maka kalau kamu memiliki hati yang ringan, bantulah mereka untuk menemukan jalan atau mendapatkan semacam clue ya, agar mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, atau mereka bisa menemukan cara, solusi, opsi untuk menghadapi berbagai situasi yang ada di dalam kehidupan mereka ya guys ya. Pencerahanmu ini bisa membantu mereka untuk menghadapi rintangan atau tantangan dalam hidup mereka, karena tidak semua orang itu bisa berjalan dengan teguh dalam menghadapi berbagai gejolak di dalam kehidupan ini ya guys ya. Beberapa di antara mereka ada yang hampir kehilangan pegangan atau kehilangan arah ya guys ya, ketika ada dari mereka yang datang ke kamu untuk minta saran atau minta bantuan kamu untuk bisa memberikan semacam nasihat, maka berilah mereka bantuan untuk bisa membuat diri mereka tercerahkan, tentunya tanpa memaksakan ya guys ya, tanpa memaksakan kehendak. Jadi kita juga punya semacam batasan ya guys ya. Kalau kamu ingin membantu orang lain ya, maka orang tuh mesti datang dulu ke kamu, bukan kamunya yang menyuguhkan gitu loh guys ya, tapi orang yang datang ke kamu dan minta sendiri ya bantuan dari kamu, baru kamu mengambil sikap gitu loh guys ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau meminimalisir yang namanya kesalahpahaman. Jadi kamu juga perlu punya aturan sendiri atau punya batasan ya dalam mengambil sikap atau dalam bersikap terhadap orang-orang di sekitar gitu loh guys ya, sehingga di sini kamu juga bisa menjadi penerang atau pemberi, pembawa cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, ada new start and wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. So guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu memerlukan pembaharuan dan kebijaksanaan. Teruslah update atau upgrade diri kamu ya. Kenali lebih jauh tentang dirimu sendiri, karena kamu akan menemukan begitu banyak kebijaksanaan ketika kamu sudah mulai berdamai dengan diri sendiri dan sudah mulai mengenal dirimu lebih daripada orang di sekitar mengenal kamu. Penting buat kamu untuk lebih jauh menelusuri tentang identitas kamu, diri kamu sendiri, agar kamu tahu seperti apa dirimu yang sebenarnya.
dan kebijaksanaan yang seperti apa yang kamu miliki, sehingga nantinya itu bisa memberi manfaat atau bermanfaat tidak hanya untuk dirimu dan kehidupanmu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.